Baik, perkenalkan nama saya Niko Sebastian dengan NIM 24055511019. Pada hari ini saya akan menjelaskan tugas perkerasan jalan saya. Oke, kita mulai dari nomor 1, di mana kita akan mulai dari halaman 58 sampai 70. Dan soal pertama, di mana kita di sini mendapatkan data awal, yang itu adalah menunjukkan hasil survei pada tahun 2000. Nah, di mana angka LHR pada tahun 2000 adalah eh, sekian, yaitu 2165 kendaraan per hari per dua lajur. Dan ini sudah dijumlahkan dari kendaraan masing-masing di sini. Kemudian jalan tidak langsung jadi pada tahun survei, yaitu tahun 2000. Nah, tapi jalan dibuka untuk tahun 2003, sehingga kita harus mengetahui berapa LHR pada tahun 2003, di mana untuk cara mencarinya adalah dengan cara uh, mengalihkan dengan uh, faktor, yaitu faktor I, di mana faktor I di sini kita ketahui yaitu adalah 8% per tahun untuk 10 tahun, dan untuk 20 tahun yaitu adalah 7%. Nah, selanjutnya adalah kita uh, diberikan data bahan-bahan perkerasan jalan, yaitu adalah stone, batu pecah, sirtu, dan diketahui masing-masing MS, CBR, dan A1, A2, dan A3-nya. Nah, ini akan dimasukkan ke tabel berikutnya. Nah, ini dia tabelnya, dimana kalau kita tahu eh, tadi si Laston itu ada 0,4, dan dengan MS-nya itu adalah Marshall Test, yaitu adalah sebesar 744, dan jenis lapisannya Laston tentu saja. Dan kuat lanjutnya ini ada batu pecah, itu dengan kekuatan relatifnya 0,14, dan juga CBR 100. Nah, CBR dan ada juga Sirtu, itu dengan CBR 50% dengan A3, aktif A3 0,12. Nah, kita udah tahu ada A2, A3, A1, berarti udah uh, komplit tebal perkerasan kita, bagian-bagian komponen perkerasan kita. Dan kita lanjut untuk menghitung LHR, di mana LHR pada tahun 2003 itu seperti yang saya sudah jelaskan, itu adalah dikalikan dengan koefisien I, di mana kita di sini menggunakan rumus, bisa dibilang seperti rumus bunga majemuk, di mana LHR awal itu adalah LHR survei dikali 1 tambah I pangkat N, dan dengan N yang tadi adalah tahun 2003, ya, selisih 3 tahun dari tahun 2000. Dan LHR pada tahun ke-10, yang ini ditanya pada soal, ya, itu tahun 10 dan tahun ke-20 sama aja, kita dari tahun 2003 kita kan dapat 1667,4. Nah, itu kita langsung aja dikali dengan LHR, dikali dengan rumusnya, yaitu adalah dikali 1 plus 0,08 kali pangkat 10. Nah, untuk yang 20 ton seperti yang kita tahu di awal tadi, 20 tahun adalah 7%. Jadi bedanya ada di sini, untuk 10 tahun 8%, dan untuk 20 tahun 7%. Dimasukkan saja ke rumusnya dan didapatkan per kendaraan. Dan setelah habis itu kita menghitung ekuivalen. Nah, ekuivalen dari masing-masing kendaraan, di mana sebagai contoh di sini dia kendaraan ringan 2 ton. Nah, kendaraan ringan 2 ton itu artinya adalah di sumbu depan ada 1 ton, di sumbu belakang ada 1 ton, sehingga didapatkan kalau kalian lihat di sini sebentar. Nah, di sini itu sumbu tunggal itu kan di depan ini cuma 0,002. Nah, ini itu untuk 1 ton, itu 1000 kilo. Nah, jadi di sumbu depan 1 ton 0,002, dan sumbu belakang 0,002 juga. Begitu juga seterusnya sampai yang truk 5 as 3 ton juga. Ini artinya di belakangnya ada sumbu ganda. Dan ya, selanjutnya kita masuk ke menghitung LEP,
di mana LEP ini membutuhkan, kalau kalian lihat rumusnya ada LHR, ada C, ada E, di mana nilai C itu didapat dari tabel ini, di mana C itu adalah koefisien distribusi lajur. Ini didapat dari lebar perkerasan jalan. Dari lebar, kita tahu lebar perkerasan jalannya, habis itu kita tarik ke sini. Seperti yang kita tahu, ini adalah kolektor dua arah, jadi 0,5, dan kendaraan beratnya juga 0,5. Nah, C sudah diketahui, E ekuivalen ini dari atas, yaitu dari angka ekuivalen. Nah, tinggal dikali saja ini 0,5 ini C, terus LHR dari sini, dari slide sebelumnya juga ya, dari slide sini, dan juga habis itu dikali dengan ekuivalen. Oke, next itu kita menghitung Lea, di mana Lea itu adalah LHR dikali eh, pengkalinya juga ada rumus seperti bunga majemuk di sini juga, di mana Lea ini LHR kita sudah dapat dari slide sebelumnya. Terus UR ini adalah umur rencana. Seperti yang kita tahu, umur rencana adalah 10 tahun. Jadi UR-nya itu bisa sama dengan N, yaitu adalah 10 tahun dan juga 20 tahun. Nah, itu yang kita ganti di rumus ini. Sehingga didapatkan C apa, didapatkan C juga dari sebelumnya, yang dari tabel yang ini. Terus yang untuk yang E itu kita dapat dari ekuivalen. Habis itu untuk LET itu kita dapat dari seperdua LEP ditambah Lea. LET ini untuk LET yang 10 dan LET yang 20. Dimana LEP kita udah dapat juga dari sebelumnya, yang ini LEP total 165,014. LEP-nya tinggal masukkan, terus Lea-nya per 10 tahun yang ini, dan yang LET 20 yang ini. Nah, kalau kita lihat di sini, LET adalah nilai rata-rata beban lalu lintas selama umur rencana jalan tersebut. Oke, lanjutnya adalah LER ya. LER ini digunakan dengan rumus ada FP-nya juga, tapi ini di ringkas ya, FP-nya masuk ke sini. Jadi LET dikali UR per 10. Nah, LET LET ini dihitung, LER ini dihitung per umur rencana juga ya, 10. Jadi LET kali UR, umur rencananya 10, berarti 10 per 10 jadinya 1, berarti tetap ya. Nah, UR 20 berarti 20 per 10, seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita akan mencari data-data untuk mencari nomogram ya. Dimana kalau nomogram itu nanti akan seperti ini, tapi kita cari dulu data-datanya. Dimana kita pertama yang kita ketahui adalah CBR tanah dasar. Ini sudah diketahui di soal. Kalau kalian lihat di sini, nah ini CBR tanah dasar adalah 6%. Oke. Nah, selanjutnya adalah IPT. IPT ini adalah diperoleh dari tabel 2.7, di mana kolektor eh, dengan ler 100 sampai 1000. Nah, ini dia tabel 2.7, di mana kalau kita lihat jalannya kolektor kan. Nah, ini 2,0. Jadi IPT-nya 2,0. DDT, nah DDT ini adalah hasil dari 4, log CBR ya. CBR-nya kita udah tahu 6%, 0,06, jadi ditambah 1,7. Nah, didapatkan DDR-nya sedemikian, itu 5,046. Faktor regional, nah ini adalah faktor pengkalinya. Ini juga diketahui dari soal, jelas, dengan jelas 1,5. Oke. IP0 di sini adalah 3,9 sampai 3,5. Ini dapat dari tabel 2.6. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah laston, di mana roughness-nya adalah di atas 1000 ya. Berarti dia harus 3,6 sampai 3,5. Nih, mungkin lebar besar di sini. Kita lihat 3,9 sampai 3, dapat semua. Lanjut kita pembacaan nomogram.
Oke, untuk membaca nomogram kita dari paling kiri, di mana yang paling kiri ini adalah DDT ya. DDT itu berarti kita 5,046. Oke, 5,046 berarti daerah sini. Ini untuk yang eh, kita yang biru dulu ya, layer 10. Nah, layer 10 berarti DDT-nya sama ya, DDT-nya sudah pasti sama 5,046. Jadi startnya dua-duanya di sini, dan yang masuk ke layer. Nah, layernya ini berbeda. Layer 10 itu 2.260,624. Berarti ini kan 200 naik dikit jadinya 260. Nah, terus ITP ini dapat IPTP tengah. Nanti kita kali dengan faktor regional ya, di mana jalan itu berada. Nah, faktor regionalnya seperti yang kita tahu itulah 1,5. Nah, di tengah-tengah dapatlah 8,1 ya di sini. Ya kalau kalian bisa lihat, ini bacanya adalah dari atas ke bawah. Nah, itu jadi itu 6, 7, 8, 8,1 daerah situ. Begitu juga yang merah. Merah itu adalah layer 20. Di mana layer 20 eh, dari DDT ke layer, terus ke ITP, terus dikoreksi faktor regional, terus ke ITP. Sedemikian rupa. Oke, kita next dulu ke tebal perkerasan. Kita masuk ke yang eh, ITP, sorry, D1 untuk menghitung D1, di mana ini adalah umur rencana 10 tahun ya. Untuk umur rencana 10 tahun, sorry, wah, perbesar mungkin ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk rencana 10 tahun, ITP itu rumusnya adalah A1 kali D1 ditambah A2 kali D2 ditambah A3 kali D3. Di mana D1 ini adalah yang kita cari, tebal dari laston ya. Nah, kalau kalian lihat di gambarnya D1, nah ini tebal dari D1 itu hasilnya segini, tapi bagaimana cara mencarinya itu dari sini. Nah, jadi A1 itu kita udah ketahui dari slide awal. A1 ini ada di sini 0,4, A2 juga, A3 juga. Nah, selanjutnya eh, kita ketahui D2 dan D3. D2 dan D3 ini adalah ditetapkan oleh Bina Marga. Nah, jadi emang asumsinya dari Bina Marga yaitu 20 cm dan 30 cm. Jadi total 30 cm, di mana kalau dioperasikan didapatkan 10,25, tapi untuk mempermudah dipertebal aja D1-nya di 10,5 biar lebih aman juga, faktor safety. Nah, untuk umur rencana 20 tahun juga sama, di satu yang nggak diketahui, tapi di tiganya dipakai Bina Marga ya, dapat 14. Nah, untuk penggambarannya seperti ini ya, dimana ini adalah base dan sub base. Seperti kita tahu D2 dan D3 itu 20 cm dan 10 cm, 10,5, ini 14, 20, 10. Oke, mudah. Selanjutnya adalah kita ke soal kedua ya, di mana di sini yang diketahui adalah data lalu lintas, diketahui adalah ada LHR dan di survei pada tahun 2002, dan setelah hasil survei didapat LHR 2002-nya adalah segini, dan terdiri dari laston, batu pecah, dan sirtu. Nah, ini jalan ini jadi kalau kalian perhatikan di sini adalah tebal tambahan ya. Jadi dia akan melakukan tambahan pelapisan gitu. Nah, untuk eh, nah ini dia. Pelapis tambahan overlay yang akan dihamparkan di atas jalan rem ini menggunakan material apa jenis plaston. Jadi kita akan di overlay. Nah, untuk faktor I juga sudah diketahui dari soal 7% dan juga 6% ya untuk 10 tahun dan 15 tahun. Nah, jadi kita akan mencari umur rencana 10 tahun dan 15 tahun. Ya. Oke, kita pertama-tama yang paling gampang adalah cari LHR dulu. LHR-nya tinggal menggunakan rumus yang sama seperti nomor satu, yaitu eh, survei ya, kendaraan survei, LHR survei dikali 1 plus 0,07, kalau ini kan untuk 10 tahun ya.
0,07 dipangkatin 10. Nah, dapatkan semuanya seperti ini. Dan juga untuk 15 tahun, ya rumus tahun ke-15, pakai I yang tahun ke-15 tinggal diganti, jadi tinggal dikali-kali aja. Dan juga sudah dapat. Dan dengan N juga, kalau kalian lihat sini N-nya itu dimasukkan 15. Selanjutnya adalah angka ekuivalen. Angka ekuivalen seperti yang sama juga di nomor satu, ya. Untuk kendaraan ringan 2 ton, berarti di depan 1 ton, di belakang 1 ton. Nah, 1 ton berarti kalau kita lihat sini sumbu tunggal 0,02. Seperti itu ya. Dan juga bisa pakai rumus ini juga untuk sumbu tunggal maupun ganda. Oke. Selanjutnya menghitung LEP. LEP ini didapat dengan rumus LHR kali C dikali E, dengan LHR yang kita sudah dapat di slide sebelumnya, yaitu LHR 10 tahun ada, LHR 20 tahun 15 tahun ada, ya. Dan selanjutnya adalah koefisien distribusi jalur. Nah, koefisiennya dapat dari sini. Kalau kita lihat lebar perkerasannya dari kita di soal adalah daerah sini, yaitu adalah daerah 5,5 sampai 8,25. Oke. Jadi faktornya adalah 0,5 dan 0,5 koefisien. E-nya ekuivalen dapat dari atas, sama seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke 13. Menghitung Lea. Oke. Untuk menghitung Lea, ini adalah rumusnya sama, tinggal dimasukin aja. UR adalah umur rencananya 10 tahun dan 15 tahun. Nah, koefisiennya 0,5 ya, sama dari tabel ini ya. Tabel 2.3, sehingga didapat untuk, nah ini data-datanya. Untuk 10 tahun itu kendaraannya jumlahnya 3, ada yang kendaraan 37,3 nah, itu dapatlah leanya seperti ini 0,748, begitu juga seterusnya, dan terus dijumlahkan dapatnya lea untuk 10 tahun dapat 338,856 59, sorry. Dan juga umur rencananya juga, untuk umur rencana 5 tahun 12 tahun juga dapat leanya seperti ini. Ini dapat dari rumus ini ya. LHR udah tahu, semua udah tahu. Nah, selanjutnya LET, LEP dan ditambah Lea. Nah, ini rumusnya sudah diketahui Lea di sini, dari sini. LEP itu didapat dari sini. Ya. Oke. Oh, sorry, ini LHR-nya berarti didapat dari survei. Nah, LEP itu adalah kendaraannya dari survei. Oke, dari survei. Dari yang ini. Nah, ini dia. LEP itu ya. Oke. Oke, udah itu LET tadi dengan rumus 1/2 LEP tambah ya. Terus menghitung LER. LER ini adalah LET dikali umur rencana per 10 ya. Seperti yang sebelumnya, tinggal dikali aja, di mana dapat LET-nya segini, dimasukin ke rumus LER. Ini yang perbandingan 1/1, ini perbandingannya 3/2, tinggal dikali, dan didapatkanlah rumus LER-nya, apa nilai LER. Oke. Oke, nextnya adalah kita menghitung ke arah mencari IPT. Nah, cara IPT itu kan kita harus pakai nomogram seperti biasa, di mana kita akan diketahui adalah CBR tanah dasarnya 5%, DDT-nya 4,7, IPT 2,0, FR-nya 2, IP 0-nya 3,9 sampai 3,5. Nah, dapat dari mana? CBR tanah dasar kita bisa soal. DDT ini dapat dari rumus ini, di mana CBR dimasukin ke rumus ini, dapatlah DDT. Nah, selanjutnya IPT. IPT ini diperoleh dari tabel ini.
dimana kita tahu jalan kita adalah kolektor lagi, dan juga layer kita kalau kita lihat di nih, layer, nah ini dia tuh berada di rentang 100 sampai 1000. Nah, makanya dipilihlah yang kolom ketiga, dan juga barisnya adalah baris kolektor. Oke. Oke, FR. Lanjutnya adalah FR, ini diketahui di soal. Nah, dari diketahui di soal itu 1,0, tapi di sini pada buku, pada diktat itu diketahuinya 2 ya, 2,0. Makanya kita gunakan saja 2,0 untuk agar perhitungannya tetap sama. Oke. Nah, selanjutnya adalah IP 0, di mana IP 0 ini adalah 3,9 sampai 3,5 didapat dari laston. Ya, laston yang dengan roughness itu di atas 1000 ya. Roughness dengan atas 1000, makanya dapat 3,9 sampai 3,5. Oke. Nah, dapat parameter saya, baru kita buat homogramnya. Oke. Kita punya eh, data seperti ini. Untuk yang biru adalah layer 15, merah adalah layer 10. Seperti biasa kita dari DDT, DDT-nya 4,706 ya, berada di daerah sini. Kemudian layer-nya kita kita 15 dulu ya. Yang 15 itu layer-nya akan ke 438,818. Nah, itu berarti layer-nya ditarik ke daerah sini sehingga didapatkan IP tetungnya seperti ini, sekitar 8,6-an atau 8,7 ini. Nah, habis itu ditarik lagi karena ada FR, faktor regional 2 ya, maka ditarik lagi, didapatkan ITP-nya 9,7. Nah, seperti itu. Untuk kamera sama dari DDT ke LER, LER-nya dapat dari sini di ITP, ITP ditarik FR, lalu mendapatkan 8,9. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menetapkan tebal perkerasan jalan. Oke, jadi kita tahu dulu ini tebal perkerasan jalan lama itu lastonnya tebal 2,56, batu pecah itu 2,8, dan sirtu itu 1,2. Nah, ini didapat dari 60% ini dapat ada dari soal ya. Kalau kalian lihat di sini adalah kondisi 60%. Nah, beberapa jalur pasar roda kondisi 60%. Nah, itu adalah permukaan lastonnya. Oke. Nah, 60%. Jadi 60% dikali tebal perkerasan lastonnya itu 10,05 dikali A1 ya. Laston A1-nya itu 0,4. Nah, didapat 2,51 ya. Semuanya sama. Yang kalau batu pecah sama sirtu kan di bawah, lapisan kedua dan ketiga itu tidak masih 100%, jadi masih aman. Oke, nah ini tebalnya 20, ini tebalnya 10. Nah, jadi ITP-nya total ada 6,52. Oke, selanjutnya umur rencana 10 tahun. Kita kan udah tahu nih, sekarang tuh ITP-nya ada berapa. Nah, selanjutnya kita cari tahu, kan kita bandingkan sebenarnya 6,52 dengan ITP yang kita minta, kita cari, yaitu adalah ada ITP 8,9 dan 9,7. Jadi untuk umur rencana 10 tahun, ITP 10 dikurangi ITP, yaitu jadi ITP 10-nya dapat dari mamogram itu ada 8,9, dan juga 6, ITP ini dari 6,52. Dapatlah delta ITP ya. Selisih ITP-nya itu adalah 2,38. Nah, 2,38 ini akan menjadi lapisan lastonnya. Nah, lapisan laston ini 2,38 ini dikalikan saja dengan D1, eh sorry, 2,38 ini adalah hasil dari 0,4, itu A1 dari laston, dan juga dikali D1. D1 berarti didapat segini. Untuk
mempermudah dipulitkan saja jadi 6 cm. Jadi kalau kalian lihat kelas ton tambahannya overlaynya itu adalah 6 cm, ada surface-nya 10,5 cm, dan sisanya batu pecah dan sirtu. Oke. Nah, bagaimana kalau yang 15 tahun? Nah, 15 tahun ini TP 15 harusnya ya. ITP 15 yaitu 9,7 dikurangi 6,5 dapat 2,18. Jadinya seperti lapisan last tone yang harus ditambah adalah 7,95 cm. Kita bulatkan ke atas jadi 8 cm. Seperti ini ya, 8 cm yang masih ada 10,5 cm. Oke. Next kita ke soal 3 ya. Oke, nah di sini ada soal yang dimana konstruksi jalannya bertahap. Jadi umur rencananya ada yang bertahap. Itu adalah tahap 1 dan tahap 2, di mana ada juga yaitu pertama ada 5 tahun ditambah pas 15 tahun ditambah lagi tahap kedua itu 15 tahun. Oke, nah di sini ada data-data yang dikumpulkan adalah kolektor dua arah, kolektor dengan dua lajur dua arah ya, dan juga beberapa data lagi ada CBR tanah dasar, FR sama seperti yang tadi dibutuhkan untuk menghitung-hitung ya. Nah, di sini ada A1, A2, A3 0,4, A1-nya 0,4, A2-nya 0,14, A3-nya adalah 0,12. Nah, di sini ada LHR surveinya, di mana LHR surveinya adalah Seventeen Miarpa ya, di survei 199 ya. Survei pada tahun 1999. Penyelesaiannya adalah kita pertama-tama cari LHR dulu, itu adalah 2003. 2003 dikurangi 1999 itu adalah 4 tahun ya. Nah, dengan rumus yang sama ya, kita bisa dapatkan LHR tiap kendaraannya. Pada 2003 nih ya. Oke. Terus kita cari LHR untuk tahun 2008, 2010, 2023. Kenapa 2008, 2010, 2003? Jadi 2008 ini adalah tahun ke-7. Nah, kalau kalian lihat soalnya lagi, ada yang tahun ke-5, ada tahun ke-7, ada tahun ke-15. Ini tahunnya adalah tahun ke-20, keduanya. Ya. Jadi ini tahun ke-5, 7. Jadi 199 ditambah dapetin awal umur rencana ya, awal umur rencana dulu. Awal umur rencana ditambah 5 ya, ditambah 5 tahun, ditambah 7. Nah, ada juga yang rencana proyeknya 7 tahun. Nah, ada yang LHR pada 20 tahun. Soalnya 5 tambah 5 kan 20, 7 tambah 13 20. Nah, makanya ditawin dia 20 tahun. Ya, ini LHR pada yang dibutuhkan ya untuk agar jalan tersebut bertahan di tahun ke-5, ke-7 dan ke-20. Oke, dapetin LHR-nya sama dengan patokan LHR-nya adalah patokannya adalah yang 2003 2003 2003 ya. 2003 kan udah ada awal umur rencana, jadi didapetin LHR masing-masing dengan patokan 2003 didapatkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah angka ekuivalen masing-masing kendaraan sebagai berikut. Nah, ekuivalen kendaraan itu ada yang seperti yang tadi ya, seperti kendaraan ringan 2 ton, 1 ton depan, 1 ton depan. Sumbunya 0,002, 0,002. Jadinya segini. Terus 8 ton, 4 ton. Ini bisa kalau kita bandingkan ke sini ya, sumbu depan ini ada 3 ton dan sumbu belakang berarti 5 ton. Seperti itu ya. Kalau nah, seperti kalian bisa lihat 5 ton. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya F ini juga bisa dihitung pakai ini atau dengan cara lain. Oke. Selanjutnya ada LEP
di mana LEP ini dihitung dengan rumus yang sama, itu LHR dikali C dikali E ya, dengan di mana C-nya dapat dari tabel 2.3 ya. Kita tahu lebar perkerasannya adalah di antara ini, dan juga kendaraan ini adalah dua arah ya, seperti kita tahu dua arah, dengan berat juga dua arah, jadi 0,5 0,5. Oke, selanjutnya adalah mencari LEP-nya. E-nya udah tahu, ekuivalen, dan LHR udah. Oke, LEP sudah, tinggal di sum aja ya, dijumlahkan semua. Hanya didapat 174,922. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung Lea ya. Oke, menghitung Lea ini kita bagi ke tiga umur ya, tiga umur rencana, dimana kalau LEP tadi ini mengacu pada pembukaan awal atau pertama kali umur jalan itu dibuka. Oke, nah selanjutnya kalau Lea ini dia itu pada umur rencana masing-masing 5 tahun, 7 tahun, dan 20 tahun. Dimana kalau kita lihat di sini rumusnya LHR dikali 1 plus ininya ya. Ini sebenarnya bisa LHR-nya ini menggunakan umur rencana ya. Nah, kalau dimasukkan nanti dapat umur rencana, UR ini umur rencana, didapatlah angka-angka ini yang 2478, yang 162,42, 177,07. Nah, itu didapat dari rumus LHR. LHR pada pembuka ya. Pada jalan berbuka dikali 1 plus I pangkat umur rencana. Oke. Oke, ini 7 tahun, 20 tahun sama aja. Oke. Selanjutnya kita masuk menghitung LET. Oke, untuk menghitung LET ini kita dapat lakukan dengan eh, mengkali LEP 1/2 dikali LEP ditambah Lea, dimana eh, kita ada 4 tahap ya, LET 5, LET 7, LET 15, dan juga LET 13. Nah, ini harus diperhatikan juga LEP-nya, LEP-nya, di mana ada LEP, ada Lea. Nah, ada LEP dan Lea. Nah, kalau yang LEP 5 dan LEP 7 ini, LEP itu kan awal ya. Kita udah tahu bahwa LEP itu dari awal, awal pembukaan. Dan sedangkan Lea ini adalah tahun dia akan di overlay. Nah, Lea 5 dan Lea 7 ini kapan tahun dia di overlay. Nah, kalau LET 15 dan 13 itu pas di tahun kelima, sampai LET 15 ya, pas tahun 5 itu di overlay, dan sampai kapan dia akan bertahan jalannya itu pas di Lea 20. Makanya dicarilah Lea 5 dan Lea 20 kalau di sini. LET yang 13 juga sama, itu pada saat di overlay itu tahun ke-7, dan pada uh, umur rencananya adalah pada tahun ke-20 seperti itu. Nah, kalau sudah dapat ya masing-masing LET 5, 7, 15, 13, kita menghitung lernya, dimana lernya ini adalah LET 5 dikali umur rencana per 10, misalkan untuk ler yang 5 ya. Nah, itu tinggal dikali aja umur rencananya 5 pada umur rencana 7, pada umur rencana 15, 13. Dapatlah masing-masing umur rencana LR -nya, ya. Ini dia, ini penjelasannya. Pada akhir tahap pertama, struktur perencanaan masih dianggap sebagai sisa umur sebesar 40%. Ya. Jadi ler satunya ini ditambah sama 40% dikali X dikali ler 1, dimana X nya ini adalah
Nah, ini adalah faktor pengkalinya ya. Nah, ini faktor pengkalinya akan dimasukkan ke layer yang ini. Kan kita udah dapat layer UR-nya segini 105. Nah, kita ini kan pada saat tahap pertama ya. Layer pada tahap pertama 5 sama 7 ini tahap pertama. Jadi dikali sama X, harus dikali sama X yaitu 1,67. Sedangkan pada tahap kedua ya, yaitu konstruksi tahap kedua yaitu pada overlay di mana layernya ini harus dikali 2,5 ya, layernya ini harus dikali 2,5. Oke. Oke, habis itu kita masuk ke penentuan histogram mamogram ya, di mana didapat CBR tenaga dasar 0,6%, memasukkan untuk mencari DDT-nya didapat 5,046 ya. CBR tenaga dasar ini sorry ini salah ya, harusnya 6%. Oke, dan diperoleh IPT dari tabel 2,7 ya, dari tabel 2,7 itu. Nah ini dia, kalau kalian lihat masih sama 2,0 yang tengah ini ya, karena dia klasifikasi jalan kolektor. Oke, faktor regionalnya ini diketahui dari soal 1,0. Oke, nah IP 0, nah IP 0 ini roughness-nya di bawah 1000. IP 0 di bawah 1000, maka didapat IP 0 itu lebih dari 4 ya di sini. Kalau yang tadi yang bawah, last tone yang bawah, kalau yang ini yang atas, di atas dari 4. Nah, maka dari itu karena IP 0 di atas 4 dipakailah nomogram 3 ya. Kalau kalian lihat di sini syarat nomogram 3 adalah IP 0 lebih dari 4. Nah, cara membaca nomogram masih sama meskipun nomogramnya beda. Kita contoh yang biru ya. Biru itu layer 5. Layer 5 itu berarti dia kita mulai dari DDT-nya sama semua ya. DDT-nya 5,046. Nah, layer yang biru ini yang biru ya. Yang biru itu layernya adalah 175. Nah, berarti 175 daerah sini ditarik masuk ke ITP, ITP tengah, ditarik lagi ke FR. FR-nya ini adalah seperti yang kita tahu adalah 1,0 ya, 1,0 ditarik lurus terus dapatlah 6, berapa ini? Harusnya 6,8. Nah, betul berarti ya. Nah, yang lain-lain juga sama, tinggal ditarik-tarik garisnya aja menggunakan data yang seperti yang ini yang kita sudah cari di depan. Oke, saya adalah umur rencana untuk 5 plus 15 tahun ya. Nah, ini kita bisa dibilang nyari dulu yang 20 tahunnya dulu ya. Nah, untuk ITP yang 5 plus 15 tahun itu kita gunakan ITP 9,6. 9,6 itu didapat dari kan di sini ya. 9,6 ITP-nya 15 itu layer 5. Sorry, ini layer 15. Layer 15 itu hijau, guys. Jadi di sini 9,6. Nah, kita gunakan yang 5 plus 15. Jadi itu 9,6. Nah, ITP yang dibutuhkan untuk 5 plus 15 adalah 9,6. Maka kita kita udah tahu di A2D2, A3D3 dari soal dan dari Bina Marga juga didapetin 9,6 sama dengan 0,4 di 1 ditambah 4. Nah, hasilnya di 1 itu 14 cm ya. Nah, untuk yang umur 5 tahun, nah kan kita tadi udah 5 plus 15. Nah, baru kita umur awalnya dulu sekarang kita cari yang pada tahap pertama, di mana seperti kita tahu ITP-nya ini dari sini adalah 6,8 ya, 6,8 ya. Sini 6,8. A1 masih sama, A2, D2 sama, A3, D3 juga sama.
tapi ITP-nya berbeda ya. Maka didapatlah D1 7 cm. Nah, 7 cm ini adalah lapisan awalnya. Nah, maka di sini kalau kalian lihat ada lapisan awal ini 7 cm ditambah 7 cm untuk mendapatkan 14. Jadi, untuk tahap pertama pengaspalan akan pada 7 cm yang ini tambah 20 tambah 10 ini ya. Untuk tahap kedua, maka ditambah lagi overlay laston sebesar 7 cm. Seperti itu. Oke, next kita ke umur rencana 17 plus 13, 7 plus 13, di mana ITP-nya dapat dari nomogram juga, 4, dan juga A1 didapat 0,4, A2 0,14, D2 juga dapat, A3 dan D3 juga dapat. Maka didapat D1 1,13,5 cm. Nah, ini adalah lapisan akhir ya, lapisan yang harus dikerjakan untuk bertahan selama 20 tahun ya. Nah, tapi pada umur 7 tahun seperti yang kita lihat, untuk bertahan di umur 7 tahun terlebih dahulu gitu ya, itu ITP-nya 7,3. Nah, ini berbeda ya. A1 diketahui, A2 diketahui, D2 diketahui, A3 diketahui, D3 diketahui. Dari mana di akhir didapat di 8,25, dipertebal aja jadi 8,5 cm. Oke, 8,5 cm ini adalah lapisan awal ya. Lapisan tahap pertama ditambah 5 cm untuk mendapatkan 13,5 ya. Jadi kalau kalian lihat gambarnya 8,5 lapisan awal dioperli 5 cm. Jadi seperti ini. Oke. Next. Oke, kita masuk ke nomor 2. Kita akan langsung ke soalnya saja. Oke. Nah, jadi data-data di sini diketahui di soal ada beberapa data ya. Ada LHR, ada beberapa data parameter juga. Nah, tapi ada yang harus diperhatikan di mana ada beberapa kesalahan pada penyelesaiannya, di mana di soal nanti akan kita lihat ya, ada beberapa kesalahan sehingga kita gunakan saja yang data baru ini karena datanya tidak data ini dengan soal tidak sinkron, tapi untuk mempermudah kita gunakan data yang ini. Data yang baru ini adalah ada ZR, ada R, ada R, ada ZR, dan ada beberapa data. Nah, kita bedah satu-satu ya. Nah, ini nilai ZR. Nah, nilai ZR ini didapat dari tabel 1, di mana ZR-nya adalah didapat dari data R. Nah, R-nya itu adalah 95%. 95%. Nah, yang ini yang dibulatin, dikuningin ya. Dapatlah nilai ZR. Selanjutnya adalah IP0. IP0-nya ini adalah dapat dari tabel 2. Dari tabel 2 yang ini nilainya harus di atas 4. Tabel 2 ini membutuhkan jenis lapis perkerasan, yaitu adalah lastol. Nah, oke, S0 udah. Oke, selanjutnya adalah yang dibutuhkan lagi DI ya. DI ini 100%. Ini adalah jumlah lajur per arah. Nah, kalau kita berkaca sama soalnya, ini ada jumlah per arahnya itu adalah dua lajur, dua arah. Berarti lajur per arah satu ya. Ya, satu lajur. Jadi 100. Makanya DI-nya 100%. Oke, modulus resil ada juga beda indeks permukaan delta PSI. Ya, delta PSI itu yang ini. IP0 dikurangi IPT. Delta PSI dapatkan dari mengurangi ya, IP0 dikurangi dengan IPT. IP0-nya dapat dari tabel, IPT-nya 2. Ya. Pasti bernilai 2 IPT. Oke. Modulus resilience. Nah, selanjutnya MR. Nah, ini dia.
Nah, itu adalah dari CBR kali 1500. Nah, CBR kali 1500 itu dapatkan 6000 PSI. Gimana kita CBR-nya ini dapat dari soal juga 4% ya. Makanya didapat 6000. Nah, selanjutnya adalah ada S0. Nah, tadi yang S0 ini 0,45. Ini adalah standar deviasi dan faktor distribusi arah. DD itu 50% atau 0,5. Ini harus ada di soal. DI juga ada di soal. DI sorry. DI ini dapat dari sini ya. Tabel 3. Nah, oke. Ada A1, A2, A3 juga didapat, dan juga koefisien sedang MR ini ya, PSI masing-masing aspal lapis fondasinya juga. Oke. Oke, kita lanjut. Kita akan menghitung faktor ekuivalen masing-masing kendaraan. Nah, ini berbeda dari yang cara sebelumnya, di mana kita menggunakan rumus yang berbeda. Nah, rumusnya adalah misalkan kita bedah ya, kendaraan ringan 2 ton, 1 ton depan, 1 ton belakang. Ini 10 kilonewton per 53 kilonewton pangkat 4. Nah, ini dapat dari rumus yang ini, di mana ini angka ekuivalen roda tunggal ya. Jadi pernah kalau kalian lihat, nah terus ditambah 0,002, tambahnya itu adalah sumbu tunggal yang sini guys, yaitu sumbu tunggal yang 1000 kilo. Jadi satu di depan, satu di belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Kita coba yang bus 8 ton, di mana busnya 8 ton ini 30 kN, 3 depan, 5 belakang. 30 kN di depan digunakan rumus yang ini ditambah 0,134. 0,134 didapat dari tabel ini, angka ekuivalen sumbu tunggal atau sumbu ganda ya. Nah, ini sumbu tunggal kebetulan kalau kita lihat 5 ton 0,1410 ya. Nah, makanya ditambah tinggal dapat 0,2367. Begitupun yang selanjutnya. Nah, kalau kalian bisa baca di sini penambahan angka di bagian belakang rumus seperti plus 0,134 atau 0,903 ya, yang ini ya. Ini sama ini adalah hasil perhitungan terpisah untuk as sumbu belakang kendaraan tersebut. Nah, kalau yang depan itu beban gandar dari beban gandar satu sumbu tunggal dalam kilonewton. Seperti itu. Oke, next. Nah, ada menghitung beban gandar standar untuk lajur rencana per tahun. Oke, kita per kolom ya. Kolom pertama adalah LHR 2020. Kolom 1. Nah, ini adalah sesuai dengan data yang sudah diketahui sebelumnya. Data yang sudah diketahui sebelumnya itu adalah dari sini, harusnya dari sini, tapi ini ada kesalahan ya. Jadi kita menggunakan saja LHR-nya yang 1500, 200, 150 dan 800. Ini harusnya sudah diketahui di soal ya, harusnya di sini. Nah, tapi itu ada kesalahan, makanya kita gunakan saja LHR ini. Lanjutnya adalah yang kolom 2023 ya. Ini sebenarnya sama saja seperti yang pertama, di mana G-nya ini diganti sama I ya, I-nya diganti sama G ya. LHR 2020 dikali 1 plus harus I sama aja, tapi di soal ditulisnya G, jadi kita gunakan saja G per jadi G pangkat N ya. G juga didefinisikan sebagai faktor volume lalu lintas. Dalam soal ini 5%, makanya G-nya 0,05. Kalau dimasukin semua dapat di kolom kedua ini. Oke, selanjutnya adalah E total. E total ini didapat dari angka ekuivalen masing-masing kendaraan. Ya, dapat dari sini. Ini dia, ya. Tinggal dimasukin, selanjutnya ke sini, ya. Selanjutnya
ini adalah W ya. W kecil, W aks, mungkin W strip ya, kita W titik mungkin. Nah, ini adalah kolom ini menghitung beban gandar standar harian untuk masing-masing jenis kendaraan pada tahun jalan dibuka. Ya. Jadi beban gandar standar harian ya. Nah, jadi tinggal kolom 2 dikali kolom 3. Ya, kolom 2 yang ini LHR 2023 dikali E. Nah, jadilah angkanya seperti ini. Angka yang sudah didapat lalu disum, dijumlah, dapatlah 1077. Oke. Next. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini 1077 ini dimasukkan lagi ke rumus W18 ya. W18 ini adalah rumusnya DD dikali D1 dikali W kecil 18 dikali 365. Nah, di mana kalau kalian lihat di sini DD ini adalah faktor distribusi arah. Di mana kita udah tahu ya dihitung dari yang ini. Ya DD, DI. Nah, DD dan DI sudah dapat. Dan selanjutnya 365 ini apa? Jumlah hari dalam satu tahun. Nah, W18 dapat dari tadi, dapatlah W besar 18 ini dalam esal. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah menghitung beban gandar standar selama umur rencana. Di mana WT ini adalah wait time-nya adalah ini ya. Selama umur rencananya tadi kalau kita bisa lihat sebentar. Rencanakan 2020 sehingga rencanakan 20 tahun. Nah, merencanain 20 tahun. Makanya kan ya 20. Ya betul berarti. Kita pakai rumusnya seperti ini. Di lebih kompleksnya seperti ini lah ya. Jadi G-nya adalah faktor pertemuan lalu lintas, N-nya adalah bencana. Oke, dapatlah WT-nya segini besar ya, 6.497.824 SA. Oke. Nah, selanjutnya adalah mencari nilai SN. Nah, di mana nilai SN dapat dihitung dengan menggunakan rumus ya. Rumusnya adalah ini guys, log 10 WT sama dengan nah, seperti itu. Nah, kita akan cari SN1 terlebih dahulu. Jadi kita akan masukkan SN-nya di sini, SN1, SN1. Di mana kalau kita tahu delta PSI-nya adalah ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini 2,0. Delta PSI 2,0 dan juga MR-nya kita masukin juga dari soal 30.000 ya. 30.000 dan juga setelah itu ada ZR dapat dari sini juga. ZR min 1,645. Terus ada SO standar deviasi 0,45 sama juga dari situ. Dan ya, tinggal dihitung. Di sini MR, log MR tinggal dihitung. Habis itu didapatlah persamaan yang cukup sederhana, meskipun belum sederhana. Seperti ini. Jadi 6,813 ya. Jadi kalau kalian lihat sini bagian kiri persamaan adalah bernilai 6,813. Jadi target kita adalah mencari SN yang membuat hasil perhitungan 6,813 juga. Ini bisa dengan cara trial dan error ya, kita masukin SN-nya kira-kira berapa, bisa juga iterasi gitu ya. Dan didapatlah SN-nya SN1 adalah 2,91. Nah, kalau kita masukin substitusi nilai 2,91 ke sini, didapatlah pas dihitung didapatlah hasilnya sama, hasilnya oke ya. Jadi kalau 291 distribusiin ke sini, substitusiin ke sini, hasilnya sama.
Berarti SN satunya adalah 2,91. Oke. Nah, ini adalah contoh cara grafik untuk mencari SN. Jadi dari nilai reliability ditarik terus dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah SN2 dan S3. Mencari SN2 dan SN3 ini sama dengan rumusnya seperti SN1, yaitu yang ini, yang log 10 WT bla bla bla. Nah, tapi yang diubahnya adalah L ininya, LPB-nya, yaitu 11.000 PSI dan juga ESC-nya 6.000 PSI, ya. Didapatlah SN3 dan juga SN2 itu 4,01. Oke, rumusnya mencari sama seperti SN1, ya. Nah, ini rumusnya. Oke, udah dapat SN1, SN2, SN3, maka dari itu kita bisa melakukan perhitungan, yaitu adalah tebal lapis perkerasan. Kita akan mencari dulu lapis permukaan aspal betonnya terlebih dahulu, yang paling atas, ya. Rumusnya adalah D1, ya, sama dengan SN1 per A1. A1 dapat dari soal, ya, didapatlah 17 cm. Nah, 17 cm ini bisa dibagi menjadi kalau dihampar, ya, dan dibalikkan sekaligus bisa menjadi 3 lapis standar ACWC, ACBC, dan ACBS. Nah, ACWC ini 4 cm, terus ACBC 6 cm, ACBS 7 cm. Nah, nah, di sini kita akan menghitung eh, koreksinya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini akan dihampar 6,5 inci, ya. Nah, berapa sisanya untuk tambah lapis fondasi di bagian bawah-bawahnya gitu, ya. Dimana kalau kita lihat di sini ada 0,45 dikali 6,5. 6,5 dapat dari sini, 6,5 inci, dapatlah 2,925. Nah, 2,925 ini akan menjadi nilai koreksi untuk bawah-bawahnya gitu. Kalau kalian lihat di sini, kita akan masuk ke lapis fondasi atas. Ini seperti D2 gitu, ya. SN2 dikurangi SN1. Nah, SN1 ini dia sudah dikoreksi, bukan jadi 2,91 tapi 2,925. Nah, 2,925 dan juga SN2-nya ini masih menggunakan uh, yang dari sini 4,01, di mana didapatkan uh, per 0,14 dikali 1,4. Nah, jadi didapatlah 55,36 inci, tapi kita bulatin ke 5,6 inci biar lebih safe gitu, ya. Jadi 15 cm. Nah, kita koreksi nilai SN2-nya, ya, kekuatan aktual, ya. Kalau bisa lihat di sini, SN2-nya itu D2 dikali A2 dikali meter perseginya, ya, itu 5,6 inci dikali 0,14 dikali 1,4, ya. Ini meter perseginya M2 1,4. Nah, dapatlah 1,098. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, ini pasti lebih tebal. Nah, SN2 nya kan, sorry, SN2 nya kan 4,01. Nah, ini 1,09. Jadi sudah berubah, dikoreksi untuk tebal lapis fondasi yang selanjutnya. Nah, lanjut ke tebal lapis fondasi yang lebih bawah lagi, ya, bawah kita mencari D3, di mana SN3 didapat dari rumus coba-coba yang tadi, ya, 4,82, ya, seperti ini dimasukkan 4,82. SN1 dapat dari yang sudah dikoreksi, SN2 sudah dikoreksi juga, maka didapat A3-nya dapat dari soal, M3-nya dapat dari soal juga. Nah, dapatlah 26 cm. Nah, 26 cm ini sudah berarti dia sudah dapat lapisan ke paling bawahnya.
cukup sampai situ 10,038 inci ya, dibuletin jadi 26 cm. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini hasil perencanaan tabel perkerasannya adalah ACBC 4 cm, ACBC 6 cm, ACB 7 cm. Ini adalah aspal ya. Kalau kalian bisa lihat di sini kita ulang. Nah, ini lapis permukaan. Ada juga lapis fondasi atas yaitu 15, ada juga lapis fondasi bawah 26 cm. Oke. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.